Selamat pagi anak-anak sekalian. Dengan saya Ibu Pendeta Theodora Tambun. Ibu akan mengajarkan pelajaran agama untuk kalian hari ini. Sebelum memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami mau belajar, walaupun dari jarak yang jauh, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami, sehingga kami boleh tetap belajar dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, berilah kami hikmat dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab yang pertama, bagian yang ketiga, dan ini yang terakhir untuk bab yang pertama ya. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Allah yang benar, bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan Dia adalah Allah yang kekal, yang ada sebelum dunia ini ada dan akan tetap ada sekalipun bumi ini tidak ada. Allah itu adalah roh. Itu sebabnya kita tidak melihat Allah, tapi roh Allah yang ada dalam diri kita menyatakan, merasakan bahwa Allah itu ada. Ya, jadi dan Allah itu juga kasih, dan seterusnya. Kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Allah menyatakan dirinya melalui beberapa hal, termasuk yang sudah kita bahas, yaitu melalui alam semesta, bahwa langit bumi menceritakan kemuliaan Allah. Alam semesta ini yang sungguh luar biasa menyatakan bahwa tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Tentu ada kuasa di balik semuanya itu yang menciptakannya, dan itu adalah Allah. Jadi kemuliaan ya, keagungan langit dan bumi itu, kehebatannya itu menunjukkan kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta juga. Dan hari ini kita akan membahas bahwa Allah menyatakan dirinya juga melalui Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah ya. Jadi Alkitab itu memang ditulis oleh manusia, tetapi diberi kuasa roh, ilham oleh Allah. Itu sebabnya Alkitab itu tidak pernah salah dan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah, Alkitab itu tetap sama dulu sampai selamanya dan berlaku untuk semua orang. Jadi kalau buku-buku sejarah, buku pelajaranmu akan berlalu dan akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Apa yang saya pelajari dulu ketika SMP, kamu tidak pelajarinya lagi hari ini. Dulu contoh misalnya, kami masih diajarkan tentang evolusi Darwin, bahwa manusia itu tercipta dari kera lalu berevolusi begitu. Sekarang teori itu tidak berlaku lagi dan tidak diajarkan kepada kamu. Tapi Alkitab dari dulu sampai sekarang tidak berubah karena itu kekal. Dan itu adalah ilham Allah dan bermanfaat untuk semua orang. Nah, firman Allah, Alkitab adalah firman Allah. Dan dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Firman yang telah menjadi manusia. Jadi firman Allah itu adalah perkataan Allah. Ya, firman itu artinya perkataan, logos dalam bahasa Yunani. Ya, jadi firman Allah, perkataan Allah telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Nah, Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Kita dapat melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus juga sudah ada sejak kekal, dan Yesus itu adalah firman Allah, dan Yesus juga sama dengan Allah, dan Yesus juga yang menciptakan langit bumi dan segala isinya bersama-sama dengan Allah, karena hakikat ya keberadaannya sama dengan Allah. Firman Allah sudah ada sejak semula, dan firman itu dikatakan telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi Allah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Yesus lahir ke dunia menjadi manusia dan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Tetapi Yesus juga adalah Allah ya. Jadi Yesus itu adalah Allah dan Yesus adalah juga manusia. Jadi kuasa Allah ada pada Yesus Kristus, dan kuasa Allah sama besarnya dengan kuasa Yesus Kristus, dan sebaliknya juga sama. Mengenal Yesus berarti kita mengenal Allah. Ya. Jadi bagaimana kita dapat mengenal Allah yang benar itu? Ya kita harus mengenal Yesus Kristus yang hidup, yang ada bersama-sama dengan kita. Yohanes 14 ayat 7 mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, ini Yesus yang berfirman ya, berbicara kepada murid-muridnya, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Jadi siapa yang melihat Yesus Kristus, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, berarti telah melihat dan percaya kepada Allah Bapa di sorga. Lalu muridnya Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, kalau begitu tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Maka lihat apa kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Allah itu, dia katakan bahwa Allah itu adalah roh, maka kita tidak melihatnya, walaupun roh kita mengatakan dan merasakan bahwa itu Allah itu ada. Tapi Yesus Kristus telah lahir menjadi manusia, dan banyak orang yang menyaksikannya dan merasakan bahwa besar kuasa Yesus Kristus itu sama dengan besar kuasa Allah. Itu sebabnya Yesus katakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena itu ya, percaya kepada Yesus berarti kamu percaya kepada Allah. Nah, kasih, kuasa, dan kesetiaan Allah tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Begitu juga dengan Yesus, kasihnya, kuasanya, kesetiaannya tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Maliaki 3 ayat 6 mengatakan, sebab akulah Tuhan, tidak berubah. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 juga mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan. Ya, Ibrani 13 ayat 8 juga katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, sekarang kita akan melihat ya, bukti kasih Allah yang kamu rasakan. Ya, bukti kasih Allah kita sudah bahas 2 minggu yang lalu ya. Nah, sekarang yang kamu alami sendiri, apa yang kamu rasakan kasih Allah yang nyata di dalam hidupmu secara pribadi. Nah, ini kesaksian saya ya. Ini kesaksian saya bagaimana Allah begitu mengasihi saya, dan kasih Allah tidak berubah dan saya merasakannya dalam hidup saya. Misalnya menyembuhkan saya waktu sakit. Saya juga percaya kamu pasti pernah mendapatkan hal ini ya. Saya sakit parah waktu itu ya, pertolongan tidak ada, tapi saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberi pertolongan dengan caranya sendiri, dan saya masih hidup dengan baik
ya dengan sehat hari ini. Ya, yang kedua misalnya mencukupkan kebutuhan hidup saya, kebutuhan hidup kamu. Saya tidak tahu bagaimana kesaksian hidupmu, tapi saya sendiri merasakannya ya bahwa Tuhan selalu mencukupkan dan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya. Itu sangat jauh berbeda. Ya, bagaimana Allah mencukupkan kebutuhan hidup kita. Saya dari keluarga yang sangat miskin, mama papa saya ya, dan kalau dilihat dari ekonomi kami tidak mungkin saya bisa sekolah sampai perguruan tinggi, tapi cara Tuhan menolong itu sangat luar biasa ya. Saya walaupun memang harus ada perjuangan ya, saya SMP dari kampung pindah ke Medan ini kelas 2 SMP. Saya harus berjualan, saya harus melakukan banyak hal yang menyulitkan supaya dapat bertahan hidup. SMA saya bisa mengajar anak-anak SD les ya, privat. Nah, dan kuliah ya saya puji Tuhan mendapat beasiswa penuh dan termasuk uang saku juga diberikan, termasuk juga waktu kuliah ambil S2 juga dapat beasiswa dari pemerintah. Dan yang mengherankan bagi saya sampai hari ini, saya tidak pernah mengenal orang-orang yang telah menyekolahkan saya. Saya hanya mengenal yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itu. Jadi Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup saya. Bahkan sampai hari ini ya, di tengah masa-masa sulit ini pandemi Covid ya. Kadang-kadang juga saya kehabisan uang. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, uangku tidak ada lagi, tolonglah. Dan Tuhan menolong dengan caranya sendiri. Apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan cukupkan. Ya, bukan apa yang kita inginkan. Saya ingin rumah mewah, tapi menurut Tuhan itu enggak baik untuk saya. Tuhan tidak kabulkan. Tapi kebutuhan kita, Tuhan pasti akan cukupkan dengan caranya sendiri. Allah akan memenuhi. Ya, seperti kamu lihat di gambar ya. Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan yang diberikan oleh seorang anak kecil. Ada yang berkorban untuk kita, yang dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi Allah menolong dengan caranya sendiri yang tidak pernah kita pikirkan. Allah juga mengampuni dosa kita. Saya ya setiap hari kita pasti ada melakukan kejahatan atau kesalahan atau dosa. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus telah membayar lunas segala dosa kita. Apa yang paling berat bagi saya adalah ketika kita hidup di dalam rasa berdosa, rasa bersalah. Kita buat salah tapi orang tidak mau mengampuni, itu adalah hidup yang paling tidak enak, paling menyakitkan, menggelisahkan. Tidak ada kenyamanan dan ketentraman. Tapi Yesus Kristus telah mengampuni dosa kita, bahkan telah membayar lunas hutang dosa kita. Nah, firman Allah mengatakan, Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu seperti kermiji, itu akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu seperti kain kesumbah, itu akan menjadi seperti bulu domba. Ya, Tuhan akan membuatnya menjadi seperti bulu domba. Artinya Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita ketika kita mengaku dosa dan mohon pengampunannya. Nah, kamu boleh ceritakan sendiri bagaimana kesaksian hidup kamu tentang kasih Allah yang telah kamu rasakan di dalam hidupmu, ya, bukan di dalam hidup orang lain, karena setiap orang pasti pernah merasakan kasih Allah. Nah, bukti kesetiaan Allah. Apa bukti kesetiaan Allah yang kamu rasakan sampai hari ini? Ya, satu, bagi saya, Allah selalu mendengar keluh kesah saya. Nah, orang katakan ketika kamu mempunyai masalah dan kamu menceritakannya kepada orang lain, maka kamu akan memiliki rasa lega sedikit. Ya, tapi bagi saya, iya kalau mereka bisa dipercaya. Kadang-kadang ada teman yang tidak bisa dipercaya dan menceritakannya kepada orang lain apa yang menjadi masalah kita, sehingga akhirnya menjadi bumerang, ya. Tetapi ketika saya menceritakan keluh kesah saya, dosa saya, kesalahan saya, pergumulan hidup saya, rasa sakit hati saya karena orang lain dan sebagainya, Allah mendengar dan Allah tidak pernah bosan.
Ketika setiap hari, setiap saat kita datang kepada Allah, maka Allah pasti akan mendengar semua keluh kesah kita. Ya, itu lihat ada seorang perempuan Samaria, bagaimana dia diperlakukan sangat tidak baik di tengah-tengah masyarakatnya, ya, sebagai seorang janda, ya, yang menikah 5 kali, dia dikucilkan, diasingkan, menjadi bahan perbincangan orang. Tapi lihat, dia datang kepada Yesus dan Yesus mendengarkannya dan Yesus mengubah hidupnya. Dia menjadi saksi pertama untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Samaria, dan melalui kesaksian hidupnya, ya, dia diubahkan dan banyak orang yang menjadi percaya juga dan datang kepada Yesus Kristus. Jadi ceritakan semua keluh kesahmu kepada Yesus Kristus. Apa pergumulan di dalam hidupmu? Orang tuamu, keluargamu, saudaramu, ekonomimu, dosamu, ketidakpintaranmu, apapun itu. Allah setia untuk mendengarkan keluh kesah kita, dan Allah akan menjawab sesuai dengan waktu kebutuhan kita setiap orang. Nah, Allah menanti kita juga bertobat. Lihat cerita Zakheus, ya. Itu lihat Zakheus ketika Yesus datang ke kotanya, dia juga ingin melihat Yesus. Zakheus juga orang yang dipandang sangat hina oleh orang Yahudi karena dia itu seorang pemungut cukai, dianggap orang yang paling berdosa. Tapi lihat, seberapa besar pun dosamu, ketika kamu datang kepada Yesus, Yesus mengampuni, dan Zakheus juga diubahkan oleh Tuhan. Maka yang paling penting bagi Allah di dalam Yesus Kristus, Dia selalu ingin kamu datang kepadanya. Tuhan menanti kita bertobat, dan Tuhan pasti akan menolong kita untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi yang penting bagi kita, datanglah kepada Tuhan. Tuhan tetap setia untuk menanti kita datang kepadanya. Nah, Tuhan juga selalu ada saat kita membutuhkannya. Ya. Ini yang paling enak bagi saya juga. Ketika kita butuh orang lain, kita butuh mama, papa, kadang-kadang mereka tidak ada di rumah. Kita mau bercerita, mereka tidak ada di rumah, tidak ada waktu untuk mendengarkannya. Kita perlu sesuatu, juga tidak ada yang mau menolong kita. Tapi Tuhan selalu ada saat kita membutuhkannya. Dan dikatakan firman Allah juga, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yohanes 11, ya. Itu nanti ayat 1 sampai 32 kamu bisa baca. Tuhan menolong selalu tepat pada waktunya. Hanya seringkali kita berpikir waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Nah, kita sering berpikir, kok Tuhan gak tolong-tolong, ya kan? Tapi apa? Tuhan punya waktu sendiri, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, kamu boleh ceritakan pengalaman hidup kamu nanti. Nah, siapakah Yesus Kristus akan dibahas di bab 2 nanti oleh Bapak Pendeta Yosua, ya. Nah, jadi kita akan melihat Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 31. Nah, ini tentang perbandingan antara Allah yang benar dan pemahaman manusia yang salah tentang Allah. Nah, ini di situ diceritakan bahwa Paulus berada di Athena, ya, Yunani, dan dia melihat di sana bahwa di kota itu orang-orang menyembah berhala. Patung-patung mereka buat dari perak, dari emas dan sebagainya untuk mereka sembah, dan mereka melayani patung-patung itu, memberikan sesajen dan sebagainya, ya. Lalu Paulus memberitakan Injil di kota itu, dan banyak terjadi pertentangan di situ. Maka pada kesempatan itu Paulus memberitakan Injil dan menyatakan kepada mereka. Ini mulai ayat 24. Nah, kamu bisa lihat di situ, ya. Nih, bahwa ini pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Allah yang telah menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan,
atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, dan selanjutnya, nah kamu nanti bisa baca sendiri ini di rumah ya, buka Alkitab kamu. Nah, Ibu akan simpulkan bagaimana Allah yang benar menurut Alkitab itu. Nah, Rasul Paulus ya berdasarkan firman Allah tadi mengatakan begini, bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya. Ayat 24. Tuhan berkuasa atas langit dan bumi, dan Tuhan tidak berdiam di tempat-tempat tertentu. Itu ayat 24. Kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu. Karena Allah itu adalah roh, dia ada di segala tempat dan di setiap waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Tuhan itu tidak dibatasi ya, dan tidak berdiam di tempat tertentu seperti patung-patung yang dibuat oleh manusia. Yang keempat, Tuhan tidak dilayani atau ditolong oleh manusia. Tuhan memberikan napas hidup dan segala sesuatu kepada manusia. Ayat 25. Jadi bukan benda mati seperti patung itu. Ya, kalau patung tidak dapat menolong manusia, tapi harus ditolong. Sementara Allah itulah yang menjadi penolong kita. Ayat 26. Tuhan menjadikan manusia dan segala bangsa yang mendiami bumi, dan Tuhan menentukan musim-musim dan batas-batas di bumi. Ya, ini ayat 28. Di dalam Dia manusia hidup, bergerak dan ada. Dan Tuhan bukanlah emas atau perak yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi ini ya, Allah itu adalah kekal dan Allah tidak dibuatan manusia, baik dari emas, dari perak, itu semua adalah berhala, dan itu Allah yang salah menurut pandangan Alkitab. Nah, yang ayat 30, Tuhan menuntut pertobatan dari kita manusia. Ya, jadi Allah menuntut kita bertobatlah, jangan lagi menyembah kepada Allah yang dibuat oleh manusia, patung-patung, dewa-dewa. Ayat 11, Tuhan menghakimi semua manusia dengan adil. Jadi pada waktunya Allah akan menghakimi kita dan menuntut pertobatan dari kita. Karena itu sebelum penghakiman terjadi, bertobatlah ya. Ini jadi pelajaran kita sampai di sini hari ini, dan tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.